ini kan keputusan atau kebijakan yang baru ini sebetulnya merespons dari melandainya kasus COVID di seluruh dunia, terutama di Indonesia ya, yang paling baik ya. Nah, karena itulah kita lebih siap untuk mendorong kembali kunjungan wisman atau wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia sesegera mungkin, sehingga harus diberikan kemudahan-kemudahan dan tentunya kemudahan-kemudahan ini diberikan kepada negara-negara yang aman ya dalam tanda kutip bagi kita gitu, karena tentunya kita juga tetap harus waspada terhadap para pengunjung turis dari seluruh dunia yang bisa saja tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita juga ingin tentunya utamanya para pengusaha pariwisata ingin sekali mendapat kunjungan wisatawan yang produktif, yang spendingnya bagus, yang tinggalnya juga cukup lama, tapi tidak membebani kita sebagai sebuah bangsa. Oke, baik Pak Triawan, apabila kita bicara dampak begitu ya dari kebijakan ini, kira-kira menurut Anda dampaknya akan seberapa besar sih Pak ke pariwisata kita dan juga pastinya ke dampak perekonomian di negara kita? Ya, sebetulnya kita sudah mempunyai kebijakan bebas visa ya kepada negara-negara yang termasuk punya paspor yang powerful. Jadi di dunia ini ada beberapa negara yang punya paspor yang powerful, artinya negara-negara tersebut paspornya bisa mengunjungi banyak sekali negara tanpa visa ataupun dengan visa on arrival. Di antaranya mungkin Anda tahu Jepang, Singapura, Jerman, Korea itu, dan itu merupakan negara-negara termasuk Cina juga merupakan negara-negara yang kita harapkan turisnya berkunjung ke Indonesia segera mungkin. Nah, target kunjungan kita tentunya sangat besar ya, karena kita selama pandemi ini sudah menderita banyak sekali dari dampaknya, karena kunjungan wisman itu sangat-sangat rendah. Sehingga di tahun 2022 ini kita harapkan ada kunjungan wisatawan mancanegara sampai dengan 3,6 juta ya jumlahnya. Kalau kita bandingkan dengan tingginya kita pada tahun 2019 itu 16,1 juta, lalu drop ya di tahun 2020 2021 dan di tahun 2021 itu menurut BPS kita dikunjungi oleh 1,56 juta wisatawan mancanegara. Kita harapkan di tahun 2022 ini bisa meningkat sampai dengan di atas 3 juta wisatawan mancanegara. Sehingga memang dibutuhkan kebijakan-kebijakan dalam entry, juga tentunya di dalam pembenahan tujuan atau destinasi wisata kita di berbagai pelosok Nusantara ini. Bicara begitu terkait persentase, kira-kira devisa pariwisata yang masuk di tanah air akan naik berapa persen sih Pak Triawan akan kebijakan ini? Ya, devisa kita dari pariwisata itu kan dulu $20 miliar ya. Kalau bisa ada tahun 2022 ini naiklah sekitar 1,7 miliar atau sampai 2 miliar dolar. Ini akan kenaikan kontribusi kita sebanyak 4,3% kurang lebih untuk kepada PDB kita ya. Nah, tentunya ini harus menjadi kerja rumah dari kita semua ya, homework kita semua untuk bisa meningkatkan devisa ini. Itu saja menurut saya, dan itu otomatis lah. Begitu kita memperbaiki semuanya, mempermudah semuanya, devisa akan naik. Tentunya dengan kreativitas dari pengusaha, kreativitas dari para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata di berbagai pelosok Indonesia untuk bisa menyajikan bukan saja untuk hotel maupun tempat wisata, tapi juga barang-barang kerajinan dan lain yang bisa dikonsumsi oleh para wisatawan, sehingga mereka bisa membeli dan membawa pulang dalam jumlah yang besar. Itu yang kita harapkan. Oke, kalau target dari wisatawan mancanegara di sepanjang tahun 2022 ini ada di angka berapa, Pak Triawan? 2022 ini target jumlahnya? Betul, target dari jumlah wisata mancanegara. Ya, tadi saya sudah sampaikan antara 1,8 juta sampai 3,2 juta jumlahnya yang kita inginkan. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai, tapi masih jauh dibandingkan dengan
jumlah wisatawan tahun 2019, yaitu 16 juta lebih. Tapi tentunya kita tidak bisa mendapatkan lonjakan rebound yang sedemikian cepatnya. Tapi target ini menurut saya sangat realistis untuk bisa mendapat kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 3,6 juta. Itu yang angka optimis kita untuk tahun 2022.